Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara jejak sejarah. Kali ini aku berada di situs cagar budaya Kerto, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Ini seperti baru dibangun gitu ya, jadi masih cukup terkaget-kaget dengan kondisinya. Tempatnya ini agak masuk ke dalam desa-desa gitu, jadi ketika melihat bangunan yang agak berbeda, jadi agak wah gitu. Dan ini termasuk bangunan baru, dilihat dari konstruksinya agak sedikit gak percaya ada bangunan seperti ini. Wah, keren ya. Ini mungkin karena yang ditemukan di sini bekas-bekas keraton ya, jadi dibikinlah payungan seperti ini. Yuk kita baca-baca dulu seperti apa. Situs Kerto merupakan bekas ibu kota Kerajaan Mataram Islam masa pemerintahan Sultan Agung sekitar tahun 1613 sampai 1646. Dalam berbagai sumber sejarah, situs Kerto dinamai dengan Carta, Karta atau Kerta atau Kerto. Situs ini masuk ke dalam kawasan cagar budaya Kerto Pleret sebagai situs cagar budaya Kerto. Ya, nama lain dari situs ini juga Lemah Dhuwur ya. Ini seperti gumuk gitu, lemah dhuwur itu. Seperti gundukan tanah yang cukup tinggi, berbeda dengan elevasi tanah yang ada di sekitarnya. Di sini ada gundukan tanah sekitar 1,5 meteran yang menimbun komponen-komponen atau bangunan dari keraton itu sendiri. Wah, keren sih. Ini seperti sudah terkonsep gitu. Asik juga ya. Kalau melihat yang sudah modern kayak gini. Di sini juga ada contoh bangunannya nih, seperti disket, seperti apa bentuk atau wujud dari bangunan yang ada di sini. Karena ditemukan umpak yang cukup besar, jadi ada kemungkinan memang ada bahan organik yang menopang untuk atap bangunan yang ada di sini. Yuk kita keliling. Lihat betapa tingginya ketika disamakan dengan area sekitar. Ini sebenarnya tingginya bangunan ini tidak lebih tinggi daripada area sekitarnya. Ini mungkin area sekitar itu lebih tinggi 50 sentian daripada bangunan yang ada di sini. Jadi endapan yang ada di tanah sekarang itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah ya. Enaknya kalau jalan-jalan agak siang atau menuju sore seperti ini, ada eyup-eyupan seperti ini itu nggak terlalu panas gitu ya. Di sini seharusnya ada papan informasi, namun ya masih belum dibuat sepertinya. Oh, lihat tuh kumpulan batu bata kunonya. Keren sih, bikin takjub. Ini digali untuk beberapa tempat gitu ya. Jadi seperti di mapping kan, seperti ini yang tidak ada payonnya atau masih cuman pakai terpal. Bangunannya seperti ini. Nih, kalau dilihat dari dekat. Kalau kalian tanya ini bangunan berbentuk apa? Jelas, aku tidak tahu. Jangan tanya ya. Kok bisa ya? Keraton ini.
Yuk kita masuk lagi. Wow. Jadi di sini tuh ada semacam bangunan yang sudah berbentuk dan dicoba untuk digali tengahnya, uh, mencari kemungkinan apakah ada hal lain yang ada di tengahnya tersebut. Namun uh, tanah yang ada di sekitar bangunan ini tidak lantas dihilangkan karena takutnya akan membuat roboh sisa-sisa dari benteng keraton ini. Ini itu dia umpak yang digadang-gadang. Itu umpak yang menjadi simbol atau daya tarik yang ada di sini. Memang sih kalau dilihat-lihat umpaknya ini cukup besar dibandingkan dengan umpak-umpak yang beredar di rumah-rumah gitu ya. Jadi nggak terbayangkan jika umpak dengan batuan andesit sebesar itu, lalu tiangnya sebesar apa. Wah, dan ini dari gambar yang tadi itu berjumlah 4. Keren ya. Tuh, walaupun ada pohon yang tumbuh di atasnya, namun bangunannya ini tidak roboh ya, atau akar dari pohonnya ini tidak merusak bangunan utama. Ketika aku berkunjung ke sini juga masih terdapat benang-benang. Ini seperti dipetakan ya, seperti mencari garis lurus antar bangunan. Jadi bisa dilihat tuh, mencari simetris, diukur dari temuan batu bata yang sudah tersusun, ditarik garis lurus, dan ketemulah tempat di mana seharusnya ada struktur batu batanya. Kemungkinan itu sih seperti tangga ya yang ada di situ. Sini juga termapping ini, ditarik garis lurus dari bangunan yang sudah ada di sana, kemudian dilakukan penggalian dengan teliti dan cermat, ditemukan juga batu bata yang sudah tersusun atau pondasi dari keraton itu. Kurasa teknik ini cukup agak rumit, tapi akurasinya sangat jelas sekali ya, dan pintar ya gitu dalam memappingkan sesuatu. Keren, seperti menjelajah keraton masa lalu, seperti pendopo gitu, karena joglo-joglo gitu loh. Karena kan ada umpak yang cukup besar, jadi bangunannya itu aku membayangkan seperti joglo gitu. Kita turun nggak nih? Bisa turun tuh dari situ. Nanti ya, kita keliling-keliling lagi. Ini kemungkinan bangunan yang lebih awal ditemukan sebelum bangunan-bangunan lain ini dipugar ya. Karena dari atapnya aja lebih rendah, dan juga bangunannya ini berada di bawah bangunan yang baru. Aku pengen kesini sih, tapi harus lewat sana. Yaudah kita coba yuk. Penggalian masih masif dilakukan ya untuk situs ini. Jadi seperti masih meraba-raba tempat mana aja yang masih meninggalkan bekas-bekas keraton ini sebelum akhirnya ditinggalkan. Tuh, ini seperti baru juga. Wah, ternyata ada satu lagi umpak yang besar. Jadi bukan cuma satu itu aja ya, tapi ada satu lagi nih umpak yang besar. Kenapa nggak dipindahin ya? Mungkin karena berat kali ya. Dan di sini ada, wah, ini seperti batuan andesit, cukup besar-besar.
Ataukah ini tangganya ya? Tangga masuknya. Dilihat dari bentuk yang bagian sana tuh. Jadi masuk ke sini, kemudian di sini ada seperti pendopo gitu. Soalnya untuk batuan penyusunnya di sini itu paling beda sendiri. Yuk kita lihat yang di sana yuk. Loh, ini malah seperti jalan ini. Itu tangga. Ini jalan seperti setapak gitu menuju ke sana dan itu masuk ke sini. Ke bangunan utama yang ada di sini. Tuh. Itu agak naik ada tangga. Kemudian ada jalan lagi dan masuk. Itu agak lebar jalannya. Mungkin setiap sudut ini akan dikasih papan info ya. Di sini ini sebagai apa, di situ tempat apa, kemudian informasi tentang umpak itu juga. Ya, seperti itulah. Wah, keren sih. Masih terkagum-kagum walaupun berbeda ya dengan percandian. Kalau candi itu pakemnya jelas gitu loh. Kalau keraton kayak gini kan kita harus menerka-nerka gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tahu di situ terdapat apa, lokasi untuk apa gitu. Di sini juga ada papan informasi lagi nih. Lemah Dhuwur. Di sini sebenarnya ada bangunan-bangunan lagi. Kita menuju ke sana kah? Kita berada di sini nih. Ada situs Kedaton, ada Kauman Pleret dan juga makam Ratu Malang. Ini seperti agak menakutkan sih. Tempatnya nggak terlalu jauh sih ini. Di sini, atasnya sini sama sini. Ya nanti kalau waktunya sempat kita ke sini sama sini ya, coba ya. Oke, sekian dulu kunjungan kita melihat bekas dari keraton Mataram Islam yang dipimpin oleh tentu saja Sultan Agung ya, di situs Kerto Pleret. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke, kita tanya-tanya penjaga. Ternyata yang kukira jalan tadi ternyata gapura. Di sini juga gapura. Dan bangunan utama itu adalah Sitinggil atau seperti tempat penjamuan tamu gitu. Yuk kita ke lokasi selanjutnya. Itu gapuranya itu dibuat dari batuan andesit. Disusun dari batuan andesit bekas candi ya. Jadi Sultan Agung menggunakan batuan candi untuk membuat gapura keluar dari keraton dan dari keraton masuk ke Sitinggil dan dari Sitinggil untuk keluar gitu. Jadi gapuranya itu ada di sebelah sini yang sedang dipugar ini dan yang tadi sebelah sana. Untuk posisi keratonnya diperkirakan ada di sananya lagi, selatan.